Ustazah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ila dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Para ustazah, para wakil kepala sekolah yang saya hormati, terkhusus pada Ustazah Hilastini Putri, calon guru penggerak angkatan ke-7 ya, yang saya hormati, dan para ustaz dan ustazah, dewan guru beserta staf SMP SIT dan Fikri yang sama-sama kita hormati. Kemudian kita bersyukur, kita awali ya pada kesempatan pagi hari ini dengan baca al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah terus memberikan kesempatan pada kita untuk terus menambah budi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini di hari yang cukup berbahagia, di Syairul Ayyam ya, di harinya Pak Hari ya, kita semuanya bisa saling ingatkan, saling kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu mendapatkan keberkahan, diberikan petunjuk, diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ustazah semuanya kita awali diseminasi budaya positif ya, budaya positif yang akan nanti dipaparkan oleh Ustazah Hilastini Putri. Kita buka dengan membaca lafal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, para ustazah semuanya. Jadi menindaklanjuti ya dari undangan secara virtual yang ada disampaikan oleh Ustazah Hilastini Putri di grup, kemudian juga dipertegas oleh Ustazah Dina sebagai tindak lanjut dari hasil diseminasi mungkin yang kemarin sudah dipaparkan oleh Ustazah Dina Zati Ismah sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan sudah diumumkan belum sih kemarin? Belum ya? Oh, nanti tanggal 31. Kemarin baru apa ya? Baru kemana kemarin? Baru penutupan. Anda tidak ikut. Ya, jadi kita berharap ya ustazah semuanya bantu doa, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para ustazah ya dalam rangka kemudian upgrading guru, dalam juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka itu semuanya diberikan keberkahan, diberikan petunjuk, diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kedua sebagai tindak lanjut ya, yang dulu ketika Ustazah Dina Zati Ismah kemudian memaparkan yang sama ya, diseminasi budaya positif, dan itu juga harus ada actionnya ya, jadi ada tindak lanjutnya ya. Jadi tentu nanti kita berharap dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Tini ataupun juga nanti akan disambung juga oleh Ustazah Dina terkait dengan keberlanjutan apa kemudian menjadi sebuah kesepakatan kita terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah ini. Mari sama-sama kita laksanakan ini ya dengan sebaik-baiknya. Saya berharap nanti Ustazah ya, kita ada semacam SOP ya, standar operational procedure atau POS ya. Tatkala melakukan sebuah kegiatan ataupun juga melakukan sebuah aksi, itu kemudian kita buat posnya, kita buat SOP-nya sehingga ini menjadi sebuah kesepakatan bersama. Harapannya seperti itu. Nanti akan coba filenya terkait dengan sistematika pos seperti apa. Nanti kita berharap seperti misal yang kita lihat yang sudah mulai dieksekusi itu adalah di kedisiplinan ya. Jadi biar ini menjadi menjadi sebuah kesepakatan bersama, kemudian juga kesepahaman bersama, maka harus ada nanti pos SOP yang kemudian kita lakukan ya, sehingga semuanya sama, nanti polanya sama ya. Jadi misal jam 7.15 tutup, apa yang harus dilakukan, jadi pola
ritme ataupun juga treatment yang dilakukan di lapangan itu sama. Nah, jadi seperti itu. Itu baru satu bidang misal di siswaan ya. Padahal masih banyak SOP yang harus dilakukan. Misal SOP penerimaan peserta didik baru, apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa ya. Itu nanti kita coba bikin posnya. Ataupun juga misal di kurikulum misalnya ada pos misal untuk pelaksanaan KBM ya, pelaksanaan kurikulum KBM ya, kegiatan belajar mengajar mulai dari pagi sampai sore itu apa yang dilakukan sehingga ya. Kemudian misal untuk pelaksanaan ujian apa SOP-nya seperti apa ya. Begitu juga sarana prasarana humas apa yang kemudian dilakukan misalnya untuk misal penanganan kasus, misalnya ada beberapa kasus yang terjadi pada diri siswa, apa yang harus dilakukan, langkah pertama itu dari siapa misalnya, atau dari gurunya atau dari wali kelasnya, atau sampai ke tingkat hubungan disampaikan ke wali murid itu seperti apa. Nah itu nanti kita coba buat SOP-nya, dan ini merupakan penilaian terbesar di akreditasi sekolah ya. Jadi dalam juga persiapan barangkali kita pernah sampaikan ya, sekolah kita direotomisasi sampai 5 tahun akreditasinya ya. Jadi sampai 5 tahun ya lama juga, tapi kalaupun kemudian coba kita usulkan ya di BAN SM itu, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, ya mudah-mudahan kita semuanya sudah mulai menata itu ya. Sekarang masih B ya saja, sehingga kemudian harusnya ya sekolah ini sudah A. Alhasil apa? Kemarin ada anak kita yang alumni kemarin Fitri Awanis ya, Fitri Awanis ke SMA 1 Sumatera Barat kalau nggak salah ya kan, mensyaratkan sekolah asalnya harus akreditasi A ya, sementara kita belum akreditasi A. Nah, maka dari itu kita berupaya ini ya, sedikit demi sedikit kemudian kita langsung aja Pak Helmi. Waalaikumsalam. Aja lah. Saya tunggu tadi. Iya. Iya, Pak. Lanjut, selamat datang Pak Pengawas Pembina Bapak Helmi SPD NPD. Jadi kami langsung nih Pak Helmi. Jadi ini adalah kegiatan calon guru penggerak ya, calon guru penggerak kami di angkatan ke-7. Nah, kami sudah melaksanakan 2 kali CGP ya, kemarin CGP angkatan 5 sudah selesai, Ustazah Dina Zati Isma, ini angkatan ke-7 Ustazah Ilastini Putri ya. Jadi sebagai rangkaian di pembelajarannya adalah tentang budaya positif ya. Jadi kami sudah mulai nih Pak Helmi ya, jadi nanti mohon juga masukan dan saran bagi kita semuanya. Kita lanjut Ustazah ya. Jadi ini adalah sekali lagi dalam kerangka kemudian kita membangun sebuah sistem ya. Jadi kalau kemudian sistem ini bangun, maka ke depan enak ya kita melaksanakannya, sehingga satu SOP atau satu pos itu kemudian bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan bersama-sama ya. Jadi ke depan seperti itu. Kemudian yang berikutnya Ustazah ya, sebagai tindak lanjut barangkali nanti dari hasil budaya positif yang kemarin sudah dipaparkan dan menjadi sebuah keputusan kita bersama, mari sama-sama kemudian ini menjadi menjadi kekuatan bagi kita untuk ya memperbaiki kalau kemudian ada kesalahan atau kemudian ada kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah ini ke depannya ya. Salah satunya adalah dengan kedisiplinan siswa ya. Kita berharap ya, jadi kemarin alhamdulillah kita sudah tidak banyak ya, ada sekitar 6 atau 8 orang yang terlambat. Hari ini tadi mulai lagi ya. Jadi nanti mari kita sama-sama coba buat, misal kita kasih misal kompensasi waktu atau dispensasi waktu lah, jam 7.15 jepret ya. Kalau masih ada lari-lari ya nanti kita coba buat kesepakatan sehingga jangan sampai ada kesan ya kita tidak memberi kesempatan ya pada anak-anak yang pas bel SD saja baru berbunyi, sementara di sini sudah tutup dari tadi. Nah seperti itu. Nah, kita coba cross checkkan jadwal kita di SD itu seperti apa, misal jamnya samakan misalnya kan, karena ini barangkali menjadi menjadi salah satu juga mungkin saran dari orang tua ya, jangan sampai kemudian
membebani atau jangan sampai kemudian menjadi hal yang tidak baik ke depannya. Tapi insya Allah ke depannya ini akan menjadi baik ya. Kita yakin dan percaya dengan kedisiplinan kita yang diantara guru kita, kemudian siswa-siswa kita, berharap mudah-mudahan sekolah kita menjadi lebih baik insya Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti silakan nanti Ustazah Dina memaparkan terkait budaya positif, tapi nanti kita akan dengarkan dulu ya dari sambutan dari Bapak Pengawas Pembina. Selamat datang Pak Elmi ya di sekolah di SMP Negeri di kampus kita, dan mudah-mudahan bimbingan, kemudian arahan, kemudian juga support dari Pak Helmi itu membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sebagai prolog, sebagai pengantar. Kurang lebihnya maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu Ustaz Ustazah yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari siang ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesempatan serta keselamatan untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepada kita semua. Salawat berkah salam marilah juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk suri tauladan kepada kita semua. Bapak Ibu Ustaz Ustazah yang saya hormati, pada hari ini memang ada jadwal untuk ke SPT ini, mungkin udah 6 bulan lewat ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana bersilaturahmi kembali di SMP kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tadi saya sepintas dengan terakhir aja itu yang saya langsung ulangi. Betul, yang betul itu apa yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah tadi, didengar di luar, saya sudah mendengar juga di mana solusinya untuk anak-anak kita. Ya, saya sudah mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah, tapi itu bukan disampaikan. Tolong Bapak Ibu tindak lanjuti dengan strategi, terutama kehadiran. Ya, kehadiran. Kenapa? Ada anak kita itu sudah ke sekolah tapi belum nyampe, dan ada anak kita sudah pulang tapi belum sampai rumah. Nah, itu yang visi moral yang ada pada kita, SMP kita yang itu. Kenapa saya sampaikan itu? Beda kalau dengan yang umum mungkin ya, mungkin beda. Tapi visi moral kita itu. Oleh sebab itu saya minta setiap Bapak Ibu ada nota, ada catatan tersendiri yang melaksanakan di kelas itu, yang mengikut sertakan diri di dalam proses pembelajaran di kelas itu. Jadi tidak hanya terbeban kepada guru BK atau WP saja. Satu itu. Yang kedua, karakter yang kita miliki tentu akan beda dengan sekolah umum. Jadi tidak ada lagi anak kita naik meja, tidak ada lagi anak kita yang berlari di atas meja. Ini Bu, saya tadi langsung ke sana, itu masih saya temui. Ya, anak masih berlari di atas meja. Jadi Pak Kasek, dari strategi kita mungkin ada satu atau guru kalau kegiatan seperti ini yang khusus monitor aja. Nah Bapak Ibu sekalian, saya yakin kalau untuk yang apa yang disampaikan tadi, calon guru penggerak, ya angkatan 5 sudah ya Pak. Ya selesai, angkatan 7 masih berlangsung. Nah angkatan 5 kemarin alhamdulillah lulus semua kan? Iya itu. Angkatan 7, angkatan 9. Tapi sebelum itu saya minta tolong dari guru 24 orang, dari guru 24 orang ini masih ada yang belum login PNM. Nanti saya minta betul Pak, datanya siapa itu? Sebab dari 24 itu baru 19. Tapi namanya sebelum saya terkonfirmasi.
Udah saya coba cari kemarin, belum siapa ya yang dari 24 itu, yang 5 yang jelas, yang 5 itu yang belum login. Nah saat itu mungkin belum masuk apanya gitu. Nah saya minta tolong itu, tolong diusahakan. Karena apa, proses pembelajaran kita udah 1 semester udah lewat ya, itu untuk pelaksanaan IKM kita. Nah kenapa saya sampaikan itu? Karena proses pembelajaran adanya di sana semua, apalagi kepala sekolahnya guru penggerak. Ya Pak, guru penggerak apa selesai Pak? Mendamping praktek ya. Karena ketemu terus saya kapan untuk buka ketemu. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu, untuk melihat kemampuan dan karakteristik yang ada pada kita itu ada di PMM. Oleh sebab itu saya minta tolong nanti coba semangat di download, di login terus. Kan ada rata-rata kan mampu semua untuk digitalnya. Oleh sebab itu saya minta tolong nanti usahakan Pak, kita ceklah satu-satu siapa yang belum itu. Ya karena di sana itu semuanya tercover. Termasuk yang kemarin video yang saya minta belum tuh Pak. Ya, karena saya mau nonton video juga. Karena di sana kan diminta nonton video teaser. Nah itu ada nanti saya unggah, mungkin ada beberapa orang untuk kegiatan pelaksanaan tugas saya. Terus itu nanti mungkin kalau kepala sekolah sibuk nanti tolong wakilnya lah. Saya minta kemarin kan cuma 5 menit satu orang. 5 menit dari proses pembelajaran. Nah ya lihat aja video YouTube yang ada di PMM itu ada sama seperti itu aja. Ya seperti itu. Karena ada buka PMM itu ada YouTube, nanti ada proses nonton video sama. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berikutnya untuk calon guru penggerak itu yang memang sangat utama. Ini masih muda semua. Kemarin ada yang bapak kan? Sini apa sih? Iya, sekarang udah pindah. Oh, sudah pindah. Oh gitu. Nah saya IT kalau ada bapak itu kan? Ya. Nah oleh sebab itu silakan semangat. Jangan kalah bersaing dengan yang sekolah-sekolah negeri. Kita justru yang lebih unggulkan. Oleh sebab itu, kalau untuk CGP ini banyak manfaatnya, banyak keunggulannya, berlomba-lomba. Tidak hanya kita di sini nanti, kalau udah jadi pendamping atau jadi guru penggerak, bisa menambah wawasan dengan teman-teman di sekolah lain, bisa berkomunikasi dengan sekolah lain. Oleh sebab itu, dan itu juga ilmunya sangat banyak, walaupun cuma 6 bulan. Dan pelaksanaan itu bisa berdistribusi untuk Kabupaten Bogor Utara. Bapak Ibu mungkin akan difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Bogor Utara. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu semangat. Ikut daftar terus, belum lulus sekali. Kemarin ada saya agak sangat bangga, ada beberapa orang guru yang memang dia belum lulus, tapi waktu kita penutupan di STM mereka malah melihat dan mengikuti, saking maunya. Nah, berarti partisipasinya bagus. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu, saya harapkan itu untuk kita melakukan perbuatan untuk perbaikan itu. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan untuk kita sama-sama untuk kemajuan IT kita ini. Karena dari fenomena yang saya sampaikan dari awal tadi itu tolong kita sama-sama tidak lanjuti. Jadi harapan orang tua ke IT ini memang kita terrealisasi dengan baik, ya Bapak Ibu. Saya yakin itu dengan kemampuan kita semua kita bisa melaksanakan itu. Nah oleh sebab itu kepada Bapak Ibu, harapan saya mari kita bersama-sama, mari kita pasangkan niat. Dari dulu saya sampaikan pasangkan niat untuk melakukan perubahan yang ada di IT. Enak sekarang pembelajaran itu silakan dalam bentuk apapun. Yang penting pelaksanaannya ada di lingkungan ini dan membuat suasana pembelajaran itu hidup. Jadi tidak harus menonton seperti kita dulu, seperti saya dulu mungkin.
tulis di papan tulis, kerjakan tugas PR sudah. Nah kan beda sekarang. Silakan. Yang project juga kemarin Pak, saya minta juga nanti mungkin ada jadwal Pak. Saya coba kita sama-sama lihat dulu Pak ya. Ada berapa orang kelompoknya satu project, kita lihat untuk kita perbandingan ya bagaimana pelaksanaan di IT ini untuk pelaksanaan projectnya. Setiap guru kan ada 1 jam kan project itu, dan pelaksanaannya biasanya di sore atau 1 minggu atau bulan terakhir boleh semua. Jadi sekali lagi tolong ingat Bapak Ibu, Ustadz Ustazah login PNM-nya. Yang kedua daftar terus kalau belum lulus untuk CGP-nya. Ikuti perkembangan, ikuti kemajuan. Kalau udah guru penggerak nanti mau apa bisa jadi kepala sekolah, ya bisa jadi pengawas. Syaratnya itu ya beda dengan kalau yang dulu. Untuk mungkin nanti yang lain-lain bisa Ibu nanti yang menambahkan. Saya kira itu saja karena hari ini hari Jumat, dan mudah-mudahan kita dapat bersilaturahmi dengan baik, dapat berkontribusi dengan baik di sekolah yang kita ada, yang kita laksanakan ini. Dan sekali lagi saya minta tolong harapan orang tua dengan sekolah kita tolong kita jaga. Niatkan secara ikhlas untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Helmi, Pak Mas Pembina, saya kasih Tidak Fikri yang sudah berikan pencerahan pada kita semuanya. Nanti selepas ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ustazah Ilastri Putri didampingi Ustazah Rina ya. Dan nanti Ustazah Rina di PMM itu kita bisa langsung eksekusi hari ini ya. Jadi perangkat pembelajaran yang sudah buat nanti insya Allah bisa kita langsung upload di di PMM hari ini ya. Jadi bisa kita langsung eksekusi. Itu saja ya. Terima kasih pada Pak Helmi sekali lagi atas kesempatan waktu yang diberikan, dan nanti silakan sudah Ilastri Putri untuk menyampaikan. Nanti setelah itu nanti saya bisa datang lagi. Ya, terima kasih dan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya silakan. Dia tanya Bapak Ibu. Ada di sini ya. Ada sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz-Ustaz semua? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Sekarang kita bertemu kembali ya bersama-sama dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Bengkulu Utara. Salam dan bahagia. Menurut Ustadz semua, salam itu seperti apa sih sebenarnya pengertiannya? Salam itu selamat. Oke, salam selamat. Oke, ada yang lain? Selamat raganya. Kalau bahagia? Bahagia jiwanya. Oke. Ada yang lain kalau bahagia? Ada hidupnya yang nggak bahagia di sini? Iya. Kira-kira bahagia itu seperti apa sih? Ya, bagus ya. Jadi maksudnya di sini ya benar, salam itu maksudnya adalah keselamatan. Kalau bahagia, tentram hatinya dan pikirannya. Ya, jadi kenapa salam dan bahagia? Ya maksudnya adalah bahwa kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini ya adalah menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kalau kaya tapi nggak bahagia, kira-kira selamat nggak? Ya, nggak ya. Baik, ini ada satu video motivasi. Ya. Jadi sebelum video ini ditayangkan, ya, jadi tujuan saya berdiri di sini adalah sebagai calon guru penggerak Angkatan 7. Ya, di sini saya berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi terkait budaya positif
ya yang merupakan kegiatan kita pada hari ini. Oke, silakan disimak dan nanti tolong dijawab nih pelajaran apa yang dapat diambil dari video tersebut. Jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil? Jadi tokohnya ini namanya Bernard. Jadi menurut ustazah yang nonton tadi, apa yang dapat diambil dari video tersebut? Oke, fokus pada satu tujuan dan memaksimalkan potensi yang ada. Oke, yang lain? Saudara Yuli? Senyum-senyum. Pantang menyerah sampai jadi tercapai. Oke, bagus. Yang paling ganteng di sini? Al-Hafiz kita, Ustaz ini mungkin bisa menyampaikan sedikit pendapat Ustaz ya. Silakan. Apa ya? Untuk mencapai sebuah keberhasilan itu harus ada proses. Oke, ya yang disampaikan semua benar. Tapi coba kita perhatikan kembali tadi, ya. Jadi si Bernard ini dia punya mimpi. Jadi tadi dia melihat satu foto, ya, satu foto. Apa fotonya tadi Pak? Ada yang masih ingat? Foto? Ya, gunung es yang tinggi. Ya, jadi dia sedang bersiap-siap untuk mendaki gunung es tersebut. Kira-kira tadi ada persiapan nggak dia? Ada kan persiapan? Dia bawa alat nggak tadi? Tiba-tiba di tengah perjalanan alatnya jatuh. Apakah dia menyerah? Tidak. Apa yang dia gunakan?
Ya, yang dia gunakan adalah kuku pada tangannya. Maksud seperti apa? Bahwa kita ya walaupun ingin menggapai sesuatu di tengah jalan, apa yang kita persiapkan itu hilang, ya ternyata kita punya potensi yang ada dalam diri kita yang sangat besar, yang itu bisa membantu kita untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pada saat nyampe di atas tadi, kira-kira gimana tadi? Berhasil nggak dia? Berhasil, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan harapan yang ada. Ya, sudah berhasil dengan susah payah, ternyata gunungnya hancur dan roboh. Kenapa bisa roboh tadi? Terlalu bersemangat. Ya, dia menggunakan tangannya itu tadi, ya sampai loncat-loncat, akhirnya gunungnya bisa roboh. Ya, seperti itu. Kenapa disampaikan dari video tersebut? Capaian materi pada kesempatan kali ini adalah ini untuk memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Cukup banyak ya topik dalam diseminasi ini. Ya, jadi walaupun mungkin penjelasan materinya tidak terlalu lama ya, diharapkan ya materi yang saya sampaikan ini bisa diterapkan di sekolah ya. Hasil eksekusinya mau seperti apa nanti itu tergantung ustadz dan ustadzah semua. Baik, mungkin ini sudah disampaikan oleh Ustazah Dina pada saat diseminasi angkatan 5-nya. Menurut ustadz ustazah, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju gak? Oke, tergantung yang mana. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju gak? Tidak juga. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, bisa jadi. Ya, baik. Jadi pertanyaan ini jawabannya disimpan dulu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan materi tentang disiplin ya, dan juga tentang penghargaan itu seperti apa untuk anak didik. Dan nanti akan saya tanyakan kembali kira-kira menurut ustazah setuju atau tidak. Baik, ini ada kegiatan kepalan tangan. Jadi saya minta satu kelompok itu terdiri dari 2 orang, jadi berpasang-pasangan ya. Mungkin Ustadz sendiri ya nggak apa-apa, nganggur dulu ya Tat ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Jadi ada yang jadi si A dan ada yang jadi si B. Nah, yang si A ini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untukmu. Jadi letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Dan yang teman yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, jadi yang B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Oke, bisa dicoba? Bisa dicoba ya. Karena waktunya singkat, saya kasih waktu 1 menit. Kalau sudah bendanya atau sesuatu yang berharga, silakan yang B itu membujuk agar yang kawannya tadi membuka kepalanya. Kira-kira berhasil atau enggak?
4, 3, 2, 1. Oke, aku habis. Oke, waktu habis. Oke, bagaimana hasilnya? Ada yang bisa membuka tangannya? Ada yang bisa? Ada yang berhasil? Oke, ada yang berhasil. Ya, satu kelompok. Ada lagi yang berhasil sebelah sini? Ada yang berhasil? Oke. Jadi apa yang terjadi? Yang si A tadi, apa yang terjadi dengan si A? Boleh satu orang? Menyerahkan diri sudah. Oke, yang si B tadi? Apa yang terjadi dengan si B? Oke, yang si B memberi segala bujuk rayunya agar si A dapat membuka kepala tangan. Oke, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya. Jadi sejatinya siapa yang dapat mengontrol diri kita sendiri? Ya, yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Mau orang butuh seperti apa, dengan uang 5 juta, 10 juta, kalau misalnya kita pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita yang tidak ternilai harganya, ya, itu mungkin tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Ya, mungkin terkadang kita berpikir bahwa ya kita dapat mengontrol murid ya, kita dapat memberikan menyuruh murid melakukan apa yang kita inginkan, tapi ternyata itu adalah suatu ilusi, hal yang tidak benar. Oke, di sini ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigmamu, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan sedikit demi sedikit, yang harus paling berubah itu yang pertama siapa? Diri sendiri, perubahan pemikiran. Setelah itu baru kita bisa apa? Memahami tentang aspek yang realitas yang sesuai dengan kenyataan seperti apa. Seperti itu. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ya, bagaimana seharusnya teori kontrol itu? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan kita mencoba mengubah orang lain dengan pandangan yang sama dengan kita. Karena kita tidak bisa membuat orang lain itu sama dengan kita. Seperti kayak kita meminta anak ya untuk memahami apa yang kita mau gitu. Tapi karena memang ada beberapa aspek ya yang di luar itu, jadi mungkin hal tersebut tidak bisa dilakukan. Oke, apa itu disiplin? Menurut ustazah apa itu disiplin? Tepat waktu? Ada yang lain? Keteraturan? Ada yang lain? Mematuhi? Ada yang lain? Oke, komitmen. Oke, bagus. Jadi sebenarnya apa itu disiplin? Banyak yang beranggapan ya tadi benar yang dikatakan ustazah bahwa disiplin itu seperti tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman, ya. Tapi ternyata disiplin yang positif itu adalah tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila kita perlu, dan bila perlu itu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi di sini bukan sama sekali tidak boleh memberikan hukuman, tapi itu merupakan cara terakhir dari kegiatan, dari usaha yang kita lakukan untuk merubah seseorang. Itu beda cerita kalau mendapat hidayah.
Baik, di sini Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Ya, sesungguhnya disiplin itu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi di sini disiplin itu sangat wajib sekali, ya, karena apa? Karena tujuan dari disiplin adalah untuk mengontrol diri kita. Ya, jadi ini adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia itu dikenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini yang diharapkan, membangun karakter anak yang beriman, mandiri, bernalar kritis, ya, hingga ke kreatif. Ya, jadi disiplin positif ini berada pada tingkat tertinggi. Ya, karena apa? Makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Oke, selanjutnya itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Peran tidak terlintas dalam pikiran ustaz-ustazah, kita melakukan sesuatu itu karena ingin dinilai, karena ingin diberi penghargaan. Pernah atau tidak? Karena takut dihukum, takut dimarah. Pernah atau tidak? Apakah itu merupakan suatu motivasi kita untuk melakukan sesuatu? Ya, itu merupakan suatu motivasi. Di sini ada motivasi, ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan motivasi, tapi dia bersifat eksternal. Terkadang kita berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, nanti kalau saya nggak datang tepat waktu pada saat pikir, nanti saya dimarah Ustazah Dina. Jadi karena ada takutnya hukuman. Jadi itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, ingin diberi penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang ini adalah motivasi internal yang memang motivasi itu berada dalam diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi untuk memperbaiki diri sendiri, kira-kira yang mana motivasi yang baik untuk kita? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Ya, diharapkan di sini menggunakan motivasi internal. Karena apa? Tujuan disiplin positif, ya, untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Oke, apa arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Tujuannya untuk berbuat kebaikan, ya enggak? Ya, itu yang dinamakan merdeka. Tidak hanya memerintah orang lain, tapi juga memerintah diri sendiri. Oke, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, ini kemarin sudah disampaikan dengan Ustazah Dina, ya. Menurut Ustazah di sini ada tindakan guru, ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang tidak disepakati, ya, yang tiba-tiba muncul, yang biasanya lebih ke fisik, ya. Tapi kalau konsekuensi, dia itu adalah sesuatu yang disepakati bersama, ya. Jadi yang nomor 1 kira-kira merupakan hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Bagaimana? Oke, konsekuensi. Ada yang lain?
Ya, dalam konteks ini menurut Ustazah ini seperti apa? Hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Oke, hukuman. Meminta murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Meminta murid untuk push up, oke, itu udah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat pada saat belajar. Oke, murid suruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, hukuman. Oke, kita lihat ya. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, 1, 2, dan 3 itu merupakan hukuman. Kenapa hukuman? Ada yang tahu? Oke, karena guru yang meminta. Oke, boleh. Kenapa konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi? Oke, bentuk tanggung jawab. Oke, boleh. Oke, sebab akibat ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga konsekuensi ya. Jadi dia sama, merupakan sebab akibat dan juga tanggung jawab kita karena kita telah melanggar aturan. Boleh. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam merupakan hukuman. Ada alasannya kenapa? Ada yang tahu? Merupakan peraturan sekolah dan juga ini bersifat ke fisik ya. Kalau konsekuensi yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, karena pelajaran PJOK, ya karena dia lebih ke pelajaran, jadi dia sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Oke, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Oke, bisa dibaca ya Ustaz di sini. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak mewajib kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Ya, hukuman itu paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri, menurut anak agar mudah menyesuaikan diri. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada juga perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi intinya tadi restitusi itu adalah bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, dari hukuman dan konsekuensi tadi diharapkan akan terjadinya suatu restitusi hingga perbuatan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan restitusi seperti itu. Oke, di sini ada sebuah kasus. Ya, saya bacakan, ada 2 soal ya.
Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Ibu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar dapat mendapatkan stiker bintang. Hal tersebut dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil mendapatkan murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi pada saat ganti guru dan tidak dilakukan ada stiker bintang? Anak-anak kembali seperti semula. Berdasarkan teori motivasi yang pelajari, oke, yang nomor 1 belum ya. Nomor 2, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira ada cara lain nggak? Ada yang tahu kenapa pada saat Pak Heru masuk tidak menggunakan stiker bintang, anak-anak berebutan masuk kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa sama Pak Heru beda nih sama Ibu Anas? Ya, karena tidak dapat stiker bintang. Kira-kira gimana caranya kalau misalnya pada saat Pak Heru itu tetap berdiri antri tanpa stiker bintang? Bisa nggak kira-kira yang dilakukan? Bisa. Gimana caranya kira-kira? Ustazah Jumiati? Oke, jadi tergantung guru masing-masing ya, bagaimana mensiasati strategi yang ada. Oke, baik. Oke, sebelum itu kita lihat dulu apa sih penghargaan. Ya, jadi penghargaan ini adalah salah satu riset yang pernah dilakukan. Jadi mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ini nyambung nih tadi dengan pertanyaan yang ketiga tadi. Ya, dengan stiker bintang tadi dikontrol nggak anaknya tadi? Siapa yang mengontrol? Ibu Anas. Tadi pada saat kita di awal, siapa yang mengontrol diri kita sendiri? Iya, diri kita sendiri. Tapi tadi di topik tadi yang mengontrolnya adalah Ibu Anas. Dihukum oleh penghargaan ya. Ini menurut Al-Fikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena ada yang anak-anak yang berpikir saya tidak mampu mendapatkan itu dan dia tidak melakukan apapun gitu. Misal di kelas saya melakukan yang dapat 100, nanti ustazah kasih minuman boba misalnya. Tidak akan kamu dapat ustazah. Jadi apa yang dilakukan? Dia tidak melakukan apapun. Tidak ada perubahan dari penghargaan yang kita lakukan. Kalau misalnya yang berusaha untuk mendapatkan itu yang dia lakukan, tapi hanya sebatas untuk mendapatkan suatu penghargaan. Ya, yang ditanya itu terus, kapan zah bobanya? Kapan zah bobanya?
Ya, seperti itu maksudnya. Ya, jadi dihukum oleh penghargaan ini ada beberapa aspek ya. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oke, penghargaan itu sebenarnya efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tidak berulang, nggak setiap waktu, nggak setiap hari, hanya untuk jangka yang pendek. Ya, jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, ya kita menjadi tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan seperti apa. Jadi tidak fokus pada tindakan yang baiknya, tapi fokus pada penghargaan yang ingin diraih. Jadi secara tidak sadar dia tidak tahu kebaikan apa yang harus dilakukan. Jadi itu tidak menimbulkan motivasi intrinsik. Ya, jadi itu menimbulkan motivasi ekstrinsik, hingga motivasi ekstrinsik itu tidak akan bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang. Diharapkan kan menimbulkan motivasi intrinsik tadi. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, di sini maksudnya suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan prasyarat hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda dapat mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, ini sama ya. Ya, kita akan mendapatkan sesuatu kalau kita bisa berhasil melakukan sesuatu. Tapi kan konsepnya tidak seperti itu. Oke, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, yang pertama itu merasa iri, dan jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut ya, karena untuk mendapatkan penghargaan tadi. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jika anak yang tidak bisa mendapatkan penghargaan tersebut, dia tidak akan melakukan apapun karena dia merasa dia tidak mampu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Oke, ini ada satu riset yang lumayan panjang, mau dibacakan atau baca sendiri nih? Boleh ya? Oke, riset pertama, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberi jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Baik, yang kedua, anak-anak diminta mengingatkan kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberi permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Itu riset yang telah dilakukan. Jadi seperti mengurangi kefokusan karena fokusnya hanya pada penghargaan. Ya, bukan berarti penghargaan tidak disarankan ya, hanya untuk jangka pendek, jangan dilakukan secara berulang. Tadi penjelasannya. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswi yang sedang bekerja pada sebuah surat kabar universitas saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Sering waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran dan terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini penghargaan menurunkan kualitas. Oke, cukup banyak ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, di sini intinya
ada seorang anak yang berhasil menulis sebuah puisi ya, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dia tidak diberitahu tentang hadiah yang akan mereka terima. Oke, mengapa penghargaan itu bersifat menghukum? Jika sesuatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, itu akan dirinya merasa dihukum. Ya, dia berharap mendapatkan penghargaan tapi hasilnya tidak mendapatkannya. Nah, ini sebenarnya inti dari budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini apa yang paling inti di sini? Yaitu peraturan kelas. Ya, jadi untuk mewujudkan yang namanya budaya positif sekolah, ya, jadi setiap kelas itu mempunyai peraturannya masing-masing, sehingga dari peraturan itu membentuk suatu keyakinan dan akan timbul suatu lingkungan yang positif. Ya, jadi berawal dari mana dulu? Berawal dari anak-anaknya terlebih dahulu. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Ya, jadi di sini membuat keyakinan kelas itu harus melibatkan antara murid dan juga guru yang ada di kelas tersebut, boleh wali kelas ya. Jadi buatlah susunan keyakinan kelas sesuai prosedur membentuk keyakinan kelas, mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, seperti jangan berlari di kelas atau koridor. Yang positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Oke, ini beda peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya adalah sikap tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah salah satu contoh, ada 3 contoh pembuatan keyakinan kelas ya, menggunakan kalimat positif dan juga nilai-nilai kebajikan yang ada. Mungkin bisa diperhatikan. Jadi membuat keyakinan kelas itu kita menghapuskan kalimat negatif ke kalimat lebih positif. Mungkin ada yang sudah membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ada yang sudah? Oke, ada yang sudah. Ada yang belum? Dan inilah caranya untuk agar anak tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga timbul yang namanya motivasi intrinsik, agar anak itu dapat bertanggung jawab, agar anak itu dapat mandiri, bekerja, diterima dan dimiliki. Oke, kebutuhan dasar manusia. Baik, jadi seseorang melakukan suatu kesalahan itu bisa jadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kita melakukan sesuatu hal ya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, seperti bertahan hidup. Gimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita? Kita makan tiap hari, ya enggak? Itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, ada juga namanya kebutuhan penguasaan, ya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, kalau kebebasan ini kemandirian, memilih pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, dan ada juga namanya kebutuhan kesenangan. Di sini untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Ya, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, itu adalah hidup yang menyedihkan seperti itu.
Jadi bisa jadi ya yang dibutuhkan anak-anak kita itu adalah bisa jadi penguasaan, ya, kesenangan, ya, ataupun rasa kasih sayang. Nah, di sini ada kasus lagi. Oke, coba kita cermati baik-baik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali diminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurutmu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ini sering ya kita hadapi di sekolah kita sendiri. Oke, bisa jadi ada bekal ya, makanya dia ngambil bekal temannya. Oke, bisa jadi pada saat ditanya kenapa Doni melakukannya, saya nggak bawa bekal Bu. Kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan? Kebutuhan apa yang dia butuhkan tadi? Ada 5 tadi. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan. Oke, bertahan hidup. Saya senang aja Bu kalau teman-teman memperhatikan saya. Oke, kasih sayang. Saya merasa hebat saja Bu jika teman-teman takut dengan saya. Penguasaan. Saya bosan dengan bekal yang diberikan ibu saya, menunya itu saja. Saya ingin coba yang lain. Kira-kira kebutuhan yang dia inginkan. Oke, kepuasan. Iseng saja Bu. Iseng aja ngambil makan temannya dengan paksa. Kira-kira kebutuhan yang dia butuhkan apa? Oke, kasih sayang ya boleh, karena ingin diperhatikan. Ya, kesenangan. Ya jadi ya seseorang melakukan suatu kesalahan itu bisa jadi karena dia tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, ini salah satu contoh yang ada. Baik, ini adalah di mana posisi kita sebagai guru. Kira-kira kita sebagai penghukum kah? Pembuat orang merasa bersalah sebagai teman kah? Pemantau atau manajer? Ya, kalau penghukum di sini menghardik, menyakiti, sering menyindir, ya itu sebagai penghukum. Ya, di mana kita posisi kita sekarang, dan diharapkan kita itu berada pada kontrol diri yang terakhir, menghargai diri sendiri, yaitu berada di kontrol manajer. Kalau di kira-kira ada yang tahu, ada yang sudah menyadari kira-kira di posisi kontrol ini saya berada di posisi mana ya? Oke, memang untuk mencapai posisi di manajer ya memang itu sangat sulit sekali, apalagi melihat kondisi anak yang seperti sekarang. Tapi ini bisa dilakukan atau dicoba ya. Jadi di posisi manajer ini adalah posisi ya untuk menghargai diri sendiri agar tidak bentar-bentar lagi, agar nggak marah-marah lagi, agar nggak ngasih hukuman sama anak lagi gitu kan. Kita bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan dengan apa yang kita sudah yakini di kelas. Ada tanggung jawab tadi, ada jujur, ada mandiri ya. Ya, apakah yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanya sama anak, gimana cara memperbaiki masalah yang kamu buat sendiri? Ya, coba tanya sama anak. Ya, jadi bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan
ya itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan kepada anak ya agar hal tersebut tidak terulang kembali. Oke, segitiga restitusi ini adalah hasil akhir dari bagaimana cara kita untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan. Ya, ini adalah langkah awalnya kalau menurut saya. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, pada saat bagian menstabilkan identitas, kita sampaikan dulu ya bahwa mungkin kesalahan yang kamu lakukan itu manusiawi. Ya, termasuk dengan ustazah, termasuk dengan ustadz ya, itu juga melakukan kesalahan. Ya, yang terakhir, kalau kamu menyalahkan diri sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tanyakan itu kepada anak-anak kita. Pasti jawabannya tidak. Ya, karena saya sudah coba juga ini, tapi hasilnya sesuai seminggu. Apalagi masalah pandemi dan jadi manajer. Ini sesuai dengan kebutuhan kita ya, tapi ini boleh salah satu cara langkah awal yang kita lakukan ya untuk menghargai diri sendiri bahwa aku capek loh hukum teriak-teriak sendiri gitu, gak didengar sama anak. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kita tanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Mungkin ditanya tadi, iseng aja bu. Waduh, langsung emosi kita dengarnya. Main-main aja, Ustaz. Iya, main-main aja. Jadi kebutuhan apa kira-kira yang dipenuhi kalau jawabannya seperti itu? Bisa jadi kesenangan atau penguasaan, atau ternyata ini anak kurang kasih sayang dari orang tuanya, atau kita yang masih kasih sayang sama anak. Boleh ya? Itu validasi kebutuhan kitanya. Nah, ini menanyakan keyakinan tentang kesepakatan dan keyakinan yang sudah ada di sekolah. Ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tanyakan kembali. Oh, peraturannya tidak boleh datang terlambat. Nilai keyakinannya tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan itu sudah benar? Enggak, Zah. Nah, besok ngulang lagi. Berarti kita harus melakukan cara yang lain. Oke, tadi di awal juga disebutkan bahwa perubahan itu dilakukan sedikit demi sedikit, tidak langsung tiba-tiba langsung berubah ya. Oke, tanyakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apakah dia merasa dirinya hebat atau menjadi orang lain? Apakah itu adalah cerminan dari dirinya sendiri? Itu bisa ditanyakan sama anak-anak. Oke, untuk materi kita pada hari ini tentang diseminasi budaya positif telah usai. Oke, ini integrasi tes selama 30 detik tentang pertanyaan. Ya, untuk Ustadz dan Ustadzah, apakah akan menjadi membuat yang lebih baik lagi dari yang sekarang atau tidak? Ya, silakan dijawab oleh pribadi masing-masing Ustadzah semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang kurang dimengerti, nanti dijawab sama Ustazah Dina. Ini senior saya sebenarnya. Kira-kira bisa diterapkan nggak? Oke, insya Allah ya. Untuk menjadi manajer memang sangat sulit, setidaknya kita berubah sedikit demi sedikit dulu. yang mungkin belum buat keyakinan di kelasnya masing-masing, itu mungkin boleh dimulai membuat peraturan kelas dan keyakinannya, apalagi khususnya wali kelas ya. Di sini bertujuan bertugas memang untuk membentuk keyakinan kelas anaknya mau seperti apa gitu. Oke, jika nggak ada yang ditanyakan, ya mungkin nanti akan lanjut kepada Ustazah Dina Zalisma sebagai wakil kesiswaan ya. Saya adalah Siti Putri, mohon pamit apabila ada
kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.